Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yun Muhammadin amma ba'du. Hadratul ulama, para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren Tarbiyatul Atfal yang kami muliakan, mudah-mudahan beliau diberi umur yang barokah, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh dewan guru yang kami hormati, adik-adik santriwan santriwati yang kami hormati, alhamdulillah kita berjumpa pagi hari ini, mudah-mudahan penuh manfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Diklat head istihadah Pondok Pesantren Tarbiyatul Atfal ingin tampilan gampang. Ini sebetulnya acara semacam ini adalah program dari organisasi IAS, Ikatan Alumni Santri Sugiri, yang mana oleh pengasuh diberi amanat untuk mengadakan pelatihan-pelatihan diklat-diklat pembinaan-pembinaan kepada masyarakat. Sifatnya acara semacam ini gratis. Jadi sampean kalau misalnya di rumahnya punya jamaah bisa 20 orang misalnya, nelpon saya, atau nelpon kalau sini Sampang, nelpon kepada pengurus yang Sampang, kita siap hadir dan sifatnya gratis. Nah, untuk materi kalau mau beli baru bayar, kalau tidak beli tidak bayar. Jadi umpamanya nanti yang dipegang itu, wah tidak suka, tidak ada gambarnya misalnya, nah, boleh dikembalikan, boleh. Ini ada lagu, coba dibuka di halaman paling belakang, dilihat paling belakang. Nah, ketemu ya? Itu pakai lagu yang pernah dipopulerkan kembali oleh almarhum Uji, Sepohon Kayu. Pernah tahu lagunya? Gimana? Sepohon kayu daunnya rimbun. Nah, ya, tahu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sambil baca salawat, mudah-mudahan barokah, amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'as sya'ni wa darajih, Al-Fatah yadi akal alami, ya uhailal judi wal karami, Al-Fatah yadi ya uhailal judi wal karami. Lanjut. Darah wanita tiga macamnya, nifas juga haid dan istihadah. Banyaknya nifas 60 hari dan selebihnya adalah suci. Banyaknya nifas 60 hari dan selebihnya adalah suci. Terus maksimalnya dan jika lebih hiasi hidup berbanyak zikir. Darulang darah kembali setelah 15, bukan lanjutan dari yang lama. Sempurnakanlah masa sucinya, setelah itu haid semuanya. Sempurnakanlah masa sucinya, setelah itu haid semuanya. Tak ada darah saat adatnya, pindahlah haidnya ke setelahnya, terkecuali darah yang lalu lebih dekat dari yang baru. Darah yang lalu lebih dekat dari yang baru. Nah, ini 4 bait ini
Kalau sampean paham, insya Allah peristihadah sudah selesai. Nanti saya terangkan satu persatu. Nah itu kalau ada nanti di angka 10 misalnya ini menunjukkan halaman. Sudah saya terangkan, nanti saya terangkan. Head adalah ini halaman 10A, maksudnya di buku sampean dibuka halaman 10 paling atas, itu ada keterangannya. Head adalah darah yang keluar dari rahim secara berkala melalui vagina, bukan setelah melahirkan, pada usia subur. Usia subur itu 9 tahun Hijriah, pakai Hijriah bukan pakai Masehi. Hukum belajar haid fardu ain bagi setiap wanita. Perempuan belajar haid hukumnya fardu ain. Halaman 10 alinea 2. Hijau merah itu menunjukkan halaman di bukunya sampean. Jadi hukum belajar haid itu fardu ain. Jadi setiap wanita hukumnya wajib belajar tentang haid. Kenapa? Karena haid pasti dialami oleh setiap wanita. Ada nggak orang perempuan yang ada haid? Ada, tapi jarang. Kalau tidak haid, tidak apa-apa dia belajar tentang haid. Kalau tidak haid, tapi jarang terjadi. Suami tidak boleh melarang istrinya keluar untuk belajar haid kecuali bila suami sanggup belajar lalu mengajarkan kepada istrinya. Seorang perempuan kalau mau keluar rumah wajib atas izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, tidak boleh keluar. Misalnya orang tuanya meninggal, suaminya tidak ada, nelpon sama suaminya. Sekarang sudah zaman HP. Kalau dulu mau izin tidak bisa karena tidak ada HP. Kak, ini ibu meninggal, saya mau keluar, mau pulang ke rumah melayat. Kalau suaminya tidak mengizinkan, tidak boleh keluar. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu karena izin suami itu wajib. Tapi kalau keluarnya untuk belajar haid boleh, walaupun suaminya diizinkan. Tapi syaratnya suami tidak bisa mengajari istrinya. Kalau suaminya bisa mengajari istrinya, nggak apa-apa, panjenengan walaupun tidak diizinkan. Kalau suami bisa mengajari istrinya, maka istri tidak boleh keluar. Tapi kalau suami tidak bisa mengajari istrinya, kok suami melarang, tetap istri boleh keluar untuk belajar haid. Bukan hanya belajar haid, semua hal-hal yang fardu ain itu boleh keluar walaupun suami tidak mengizinkan. Bukan berarti tidak izin ya, harus izin. Tapi kalau tidak mengizinkan, tetap boleh keluar. Contohnya apa selain haid? Tentang sholat, tentang cara membasuh najis, tentang cara wudhu dan sebagainya. Fardu kifayah bagi pria. Orang laki-laki belajar haid hukumnya fardu kifayah. Usia haid minimal usia 9 tahun kurang 16 hari. Usia haid minimal 9 tahun kurang 16 hari. 16 hari. Bila mengalami pendarahan mulai dari sebelum usia tersebut, usia 9 tahun kurang 16 hari, maka yang dihukumi haid hanya yang terjadi pada usia haid. Pendarahan yang terjadi pada usia menopause, orang perempuan itu kalau sudah tua biasanya tidak haid ya. Di kitab itu batasnya orang perempuan tidak haid itu 62 tahun. Sebagian ulama mengatakan 50 tahun. Saya mengambil yang 50. Jadi kalau walaupun sudah tua kok mengalami pendarahan mencapai 24 jam tetap dihukum haid. Ada nenek-nenek umur 100 tahun mengalami pendarahan 24 jam. Secara fikih itu hukumnya haid. Secara kedokteran dia harus dibawa ke dokter. Jadi sampean tidak cukup fikih saja, tapi harus dibawa ke dokter. Nenek-nenek keluar darah, ya kalau wah ini haid ini kata fikih, kata kitab haid itu sudah tidak bisa dibawa kemana-mana. Itu namanya salah penanganan itu. Pendarahan sebelum usia 9 tahun. Coba. Umur 9 tahun kurang 20, 19, 18 dan seterusnya.
Umur 9 tahun kurang 16 hari keluar darah di sini. Ini darah apa namanya? Kenapa kok head? Kurang 16 ya. Hah? Kenapa kok head? Ayo, ini kenapa kok head? Pertanyaannya, umur 9 tahun kurang 16 hari keluar darah di sini. Head apa bukan? Kenapa kok bukan? Belum? Waktunya kapan? Saya ulang. Minimal usia head, dilihat ini. Minimal usia head, minimal usia 9 tahun kurang 16 hari. Minimal usia 9 tahun kurang 16 hari. Nah, saya ulang lagi contohnya. Jangan gagal fokus, lihat proyektor, jangan lihat saya ya. Mohon maaf saya sudah punya anak 4. Ya, tapi kalau daftar ya terpaksa saya terima. Masih ada 3 bangku kosong ya. Ya. 3 bangku kosong. Kan jatahnya 4. Sampai kalau daftar terpaksa saya taruh bangku nomor 2. Saya tanya, ini hukumnya apa ini? Head, kenapa kok head? Ini hukumnya umur 9 tahun kurang 16 hari keluar darah di sini. Ini hukumnya apa? Kenapa kok head? Masih belum mengerti, saya ulang. Kalau pagi sarapannya apa? Yang bergizi ya, jangan. Ini efek makan makanan tidak bergizi ini. Kayak saya biasanya sarapannya pizza. Pizzanya puhung gitu. Dan. Assalamualaikum. Halo. Abi. Udah lanjut ya. Saya ulang. Minimal usia head, minimal usia 9 tahun kurang 16 hari. Paham ya? Jadi minimal usia head, usia 9 tahun kurang 16 hari. Tuh, ulang lagi contohnya. Kalau keluar darah semacam ini head apa bukan? Kenapa kok head? Kenapa kok head? Bentar, bos, nelpon. Assalamualaikum. Mari ngambil buku. Ini head apa bukan? Kenapa kok head? Sudah masuk usia head, 9 tahun kurang 16. Pinter. Nah, contoh lagi. Ini head apa bukan? Kenapa kok bukan? Karena belum masuk usia head. Ini bukan head. Ini head apa bukan? Nah, yang 4 hari ini hukumnya bukan head. Yang selanjutnya hukumnya head. Paham ya? Alhamdulillah. Pinter. Head, ini bukan head. Dilanjut. Ini biasanya pulang sekolah jam berapa? Jam 1. Ya. Saya terangkan santai-santai, yang penting sampean paham ya. Jangan ngoyo. Daripada saya ngebut, sampean tidak paham, pulang percuma. Dah. Masa head minimal 24 jam. Orang head itu minimal 24 jam. Jadi keluar jam 7 pagi, terus keluar mampet jam 7 pagi keesokan harinya. Itu minimal 24 jam. Maksimalnya 15 hari 15 malam. Walaupun putus-putus, namun jumlah darahnya mencapai 24 jam. Contoh,
keluar jarak tanggal 1 2 jam, tanggal 2 2 jam, tanggal 3 2 jam, tanggal 4 2 jam, masing-masing 2 jam selama 15 hari. Jumlahnya berapa jam? Oh, aduh, matematikan oleh berapa gini. Allah, saya kasih tahu yang bagian putra ya. Kalau cari istri yang cerdas tapi bodoh, ya, cari istri yang cerdas tapi bodoh. Ngerti? Cerdas maksudnya otaknya memang cepat nangkep, bodoh maksudnya dia tidak tahu apa-apa. Ngerti maksudnya? Cerdas otaknya memang cepat nangkep, kalau diajari sekali langsung pinter, langsung nangkep. Nah, itu efeknya ke anak keturunannya nanti. Biasanya anak itu turun ke ibu. Kalau ibunya cerdas, anaknya cerdas. Ini terpak buru nobati. Kok cari yang bodoh Ustaz? Malah bisa kalah kali. Cocok kan ya? Cocok. Ya. Untuk yang putri saya ajari. Sampean kalau cari suami yang setia kayak saya. Saya tunjukkan. Sampean bisa menilai saya setia apa enggak. Dulu saya waktu masih punya anak 2, sekarang sudah 4 ya. Dulu waktu masih punya anak 2, ada orang perempuan telepon saya, ngaku dari Sampang, dari Karangsurin. Ustaz, saya dari Karangsurin, dari Sampang, mau tanya Ustaz. Iya boleh. Tanya hukum dia. Sudah lama-lama ditutup, dapat berapa detik, telepon lagi. Ustaz, saya barusan telepon. Ya ada apa? Boleh curhat enggak? Ada kan Mama Dede ngarah ya. Iya boleh. Dia curhat gini, Ustaz, saya baru putus dari tunangan saya. Terus hubungannya sama saya apa? Kalau Ustaz menikahi saya mau enggak? Saya jawab begini, adik, saya ini sudah punya istri, sudah punya anak 2. Dia maksa, enggak apa-apa Ustaz, saya rela dijadikan yang nomor 2. Kemudian saya jawab, sampean lihat dari jawaban saya ini setia apa enggak? Saya jawab begini, adik, menikah itu adalah amanah dari Allah. Saya menikah dengan 1 orang istri saja, saya sering tidak menjalankan amanah saya. Saya sering khianat kepada istri saya. Saya sering khianat kepada Allah. Masa iya saya berani nambah nikah lagi? Berarti kan saya nambah amanah, nambah untuk khianat. Ya betul kan? Setia Anda? Setia. Oh begitu ya Ustaz. Ya, oh mudah-mudahan setia sama istrinya Ustaz. Ya, terima kasih doanya. Ditutup sama dia. Saya gembira acak kencang dulu. Anak mau acak kencang karena sini pun tidak lagi gula. Begitu dia bilang, Ustaz, mau ndak nikahi saya? Hari sabar ya. Berpikir keras saya. Sebelum saya jawab berpikir, hari suara datang ngerti kok. Hari tadi ada bahaya. Maka ketika saya tahu istri-istri saya menikah adalah amanah, cek kau muncul. Paling bukti total, alhamdulillah tak lagi suami setia. Aduh, kakak setia aja.
Boleh nanti kalau sampai menikah niru seperti itu ya. Saya ngatain anak-anak yang mau belajar nelpon aja kira-kira. Ya saya kira langsung aja bawa kelero. Oh, panjenengan sampang gimana karena bigu lah. Jadi langsung SMS, tidak usah pulang. Makanya nyari on ya, biar mudah dibohongi ya. Nah, mudah dibohongi. Dari lanjut. Ada yang mau dibuka kapi, Mister Lanif tadi lo bisa lo di trim gigi. Lah bahaya. Dilanjut. Deh, saya ulang lagi tadi keterangannya kurang. Tanggal 1 keluar 2 jam. Tanggal 2 keluar 2 jam. Tanggal 3 keluar 2 jam. 2 jam setiap hari selama 15 hari. Jumlahnya berapa jam? 30 jam. Head apa bukan? Kenapa kok head? Karena sudah mencapai 24 jam. Pinter. Ini contohnya selesai. Darah yang tidak mencapai 24 jam, contoh tanggal 1 keluar 1 jam, tanggal 2 1 jam, tanggal 3 1 jam, tanggal 4 1 jam, terus 1 jam selama 15 hari. Jumlahnya berapa jam? 15 jam. Head apa bukan? Bukan head walaupun keluar dalam 15 hari. Bagaimana cara menentukan 24 jam atau tidak? Ini ada yang sudah head? Sudah semua. Yang depan ya. Jadi bagaimana cara menentukan 24 jam atau tidak? Kan ada stok katakan ya. Masa dilihat setiap menit dilihat? Dapat 1 menit dia lagi dicatat. Dapat 1 menit. Iya kalau di rumahnya, mun bede kelas bede sampai pasar dan jarang. Gimana cara menentukannya? Diperkirakan saja. Kalau kira-kira mencapai 24 jam maka hukumnya head. Kalau tidak sampai bukan. Pendarahan yang hanya sedikit, flag sedikit, pagi keluar, sore keluar sedikit, besoknya lagi keluar, sebelum mencapai 24 jam itu hukumnya bukan head dan wajib sholat tanpa mandi. Paham ya? Pagi flag Ustaz, terus setelah itu mampet, gimana Ustaz sholat saya? Langsung sholat, wajib sholat. Pokoknya kalau belum mencapai 24 jam maka bukan head. Baru kalau sudah mencapai 24 jam hukumnya head. Paham sih? Dah lanjut, pinter. Bersih di sela-sela head. Tadi saya mencontohkan begini. Tanggal 1 keluar 2 jam, tanggal 2 2 jam, tanggal 3 2 jam, masing-masing 2 jam selama 15 hari. Jumlahnya berapa jam? 30 jam. Head apa bukan? Kalau 1 hari hanya keluar 2 jam, berarti yang 22 jam ada darahnya enggak? Tidak ada. Hukumnya gimana yang 22 jam waktu tidak ada darah itu? Itu ada 2 pendapat. Head menurut kaul Sa'di, suci menurut kaul Sa'di. Jadi yang 22 jam yang waktu tidak ada darah itu ada 2 pendapat. Ada yang menghukumi head, ada yang menghukumi suci. Kalau jenengan ikut yang menghukumi head, maka pada waktu bersih tidak boleh sholat, tidak boleh kumpul suaminya. Kalau sampean ikut yang menghukumi suci, maka ketika bersih wajib mandi, wajib sholat, boleh kumpul dengan suami. Sampean boleh pilih yang mana, boleh pilih yang head, boleh. Biasanya pilih yang head apa pilih yang suci? Waktu berhenti itu loh, waktu mampet. Nah, dikit biasa keluar boleh. Nah, itu yang head apa yang suci? Itu yang head. Itu terserah. Sampai mau ikut yang head boleh, mau ikut yang suci boleh. Paham ya? Tapi tidak boleh ambil enaknya saja. Gimana contohnya ambil enaknya saja? Zuhur disuruh sholat sama suaminya. Dik, katanya mampet sholat zuhur sana. Enggak, saya ikut kaul Sa'di, hukumnya head.
Tengah malam minta sama suaminya, Kak, kedinginan. Loh, katanya head. Sekarang ikut kau lagi. Tidak boleh itu. Ya bojona, waktunya sholat ikut head, waktunya indahoy ikut lakti, itu tidak boleh. Head semua, suci semua. Lanjut ya. Jika darah berhenti sebelum masa adatnya, maka boleh menunggu tidak sholat sampai masa adatnya. Namun, jika ternyata darah tidak kembali, maka wajib qadha sholat tersebut. Maksudnya bagaimana? Begini. Bulan kemarin haidnya 9. Bulan sekarang dapat 3 hari mampet. Bulan kemarin berapa? 9. Sekarang berapa? 3 hari mampet. Maka orang ini boleh tidak langsung mandi, tidak langsung sholat, menunggu sampai hari ke-9. Boleh. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak sholat. Boleh. Kalau ternyata darah tidak kembali lagi, kok tidak ada darah, maka wajib qadha sholat yang ditinggalkan selama menunggu itu. Qadhanya berarti 6 hari. Paham ya? Kenapa? Enakan terserah sampean mau pilih yang mana, terserah. Itu contoh ekstrimnya. Contoh ekstrimnya seperti itu. Yang sering terjadi seperti ini. Misalnya suci saat zuhur, namun tidak mandi menunggu maghrib. Zuhur suci ya, nah, tidak langsung mandi, takut nanti keluar lagi, biasanya gitu. Nah, paham ya? Boleh tidak Ustaz? Zuhurnya mampet waktu zuhur, kita mandinya nunggu maghrib, takut keluar lagi. Boleh tidak? Boleh. Kalau yang sedemikian itu boleh, asalkan belum mencapai masa adatnya. Paham ya? Kemarin haidnya bulan kemarin berapa tadi saya terangkan? 9. Sekarang dapat 3 hari mampet waktu zuhur, langsung mandi boleh enggak? Tidak langsung mandi boleh enggak? Boleh, karena belum melewati masa adatnya. Waktu maghrib, oh ternyata sampai maghrib ditunggu tidak nongol-nongol, baru mandi waktu maghrib. Boleh menunggu semacam itu, paham ya? Tapi kodok tadi zuhur dan asarnya. Jadi contoh yang biasa seperti itu. Saya tadi mencontohkan menunggu dari hari ketiga sampai hari ke-9 itu contoh ekstrimnya. Tapi yang sering terjadi, orang sucinya pagi, mandinya menunggu sore. Boleh pada? Boleh, asalkan belum melewati masa adatnya. Kalau bulan kemarin 9, sekarang sudah dapat 9 atau dapat 10 hari mampet, ya. Tidak boleh menunggu. Jadi hari ke-10 waktu zuhur mampet. Padahal kemarin kan haidnya berapa? Bulan kemarin 9. Sekarang hari ke-10 waktu zuhur mampet. Boleh tidak Ustaz kita menunggu maghrib? Tidak boleh, karena sudah melewati masa adatnya. Paham ya? Nah, praktiknya seperti itu. Kalau contoh yang tadi dari hari ketiga sampai hari ke-9 nunggu itu, nggak ada, itu mana ada orang nunggu sampai 6 hari. Yang dimaksud masa adat di sini ialah haid terakhir yang terjadi sebelum istihadah. Yang dimaksud suci dalam istilah lakti bukan suci furuk yang berlaku dalam masa iddah. Maksudnya begini, dalam bab iddah itu orang perempuan kalau dicerai oleh suaminya iddahnya berapa bulan? 3 apa? 3 bulan. Ada yang tahu? Orang kalau dicerai suaminya iddahnya berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Ada lagi yang lain? 3 bulan. Ada lagi yang lain? Berarti wabihi kaulani, dan selake 4 bulan 10 hari, dan segini 3 bulan. Ayo, ini sebentar berarti. Yang betul 3 sucian. 3 sucian. Salah satu guru kalau dicerai oleh suaminya itu yang 4 bulan 10 hari itu kalau meninggal. Ya. Sucinya iddahnya 3 sucian. Yang dimaksud 3 sucian di situ
suci antara head yang satu dengan head yang lain, bukan suci di sela-sela head, bukan. Karena ada kasus TKW di Malaysia, cerai sama suaminya. Kan biasa TKW di Malaysia itu nikah sama TKI ya, sama orang Indonesia tapi di Malaysia ngarah pelkak ngarahkan nyeman gitu. jadi nikah, cerai, dapat 1 bulan nikah lagi. Loh, kok nikah lagi? Ditanya, kok nikah lagi? Iya Ustaz, sudah selesai masa iddah saya. Kan baru 1 bulan. Saya ikut kolakti Ustaz. Itu salah. Jadi sucian dianggap suci antar di sela-sela haid itu, dianggap kuru. Itu ada kasusnya, makanya saya tulis di sini. Takut terjadi seperti itu. Nah, lanjut. Cara mengetahui bersih. Bagaimana cara perempuan itu mengetahui sudah bersih atau belum? Gimana caranya? Cara mengetahui bersih dengan memasukkan kapas ke dalam vagina bagian dalam. Ya ini ambil. Itu tak usah dalam sarang. Yang dimaksud bagian dalam itu nanti. Bila ada bercak walaupun hanya cairan keruh, berarti belum bersih atau belum suci. Jadi kalau kapas dimasukkan ada keruh, tidak sampai bening, keruh, walaupun tidak berwarna merah, maka tetap dihukumi haid. Nah, ada kuning, agak keruh semacam, pokoknya keruh. Yang beda lekon ketor sekoni gitu loh. Walaupun tidak mengalir keluar. Yang dimaksud bagian dalam, dokter mau bogo dulu, masa masuk ke dalam sarang ya? Tidak. Yang dimaksud bagian dalam itu yang tidak kelihatan ketika sedang jongkok buang air. Jadi kalau tidak kelihatan kata jongkok itu sudah masuk dalam. Lo tak usah ngalah kaca itu di masukkan. Tidak usah selfie, nggak usah, kita selfie. Aduh, ya Allah, Astagfirullahaladzim. Lanjut. Suci dan haid saat bangun tidur. Bawa pulpen, ya. Ini nanti ditulis. Suci dan haid saat bangun tidur. Jika sebelum tidur haid, bangun tidur kedapatan suci. Mau tidur Ustaz, Isya masih haid Ustaz. Bangun subuh ternyata sudah suci. Maka hukum sucinya sejak kapan? Maka dihukumi suci sejak tidur. Jadi mulai Isya berarti sucinya. Dibalik, jika sebelum tidur suci, bangun tidur kedapatan haid, maka dihukumi haid sejak bangun. Paham ya? Ini dibalik, kebalikan yang pertama. Ditulis ini di bukunya nggak ada. Di bukunya nggak ada. Ini di buku yang baru, yang terbitan baru ada. Ditulis. Mana yang jarang oleh? Yang punya HP dan sama nulis di foto aja. Ini di laptop ini file saya sudah saya kopikan semua. Jadi ada file praktek sholat, ada tadhibul mayyit lengkap dengan videonya ada. Tinggal dipraktekkan aja. Sudah? Yang lama nggak apa-apa, saya mau makan. Kalau ada yang tidak paham, silahkan tanya, nggak apa-apa. Angkat tangan itu ya. Ini sudah ada izin, barusan sudah saya minta izin. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti atau ada pertanyaan yang berhubungan dengan kewanitaan, yang berhubungan dengan kehidupannya kalian, tentunya dengan kewanitaannya, dengan hal ini, silakan tanya. Hukum ada kesempatan ini.
Ini jarang-jarang ini, baru pertama kali ini Ustaz. Melakukan seminar di mulai kami baru pertama kali. darah istri. Jika keluar bersamaan dengan rasa sakit pertanda akan melahirkan, maka tidak dihukumi haid kecuali jika bersambung dengan haid yang terjadi sebelumnya. Haid yang terjadi saat hamil tidak masuk hitungan iddah. Masa suci, minimal suci yang memisah antara dua haid adalah 15 hari 15 malam, maksimalnya tidak terbatas. Jadi antara haid yang satu dengan haid yang lain harus dipisah minimal 15 hari. Bila suci tidak sampai 15 hari, ada dua kemungkinan adik-adik. Kemungkinan pertama, darah kedua keluar setelah masa 15 hari. Maka darah tersebut bukan lanjutan dari darah sebelumnya. Oleh karenanya, sempurnakan masa suci yang terjadi sebelum darah kedua itu menjadi 15 hari 15 malam, selebihnya dihukumi haid yang lain. Masih belum paham? Nanti bentar. Perhatikan contoh berikut. Keluar darah 6 hari, bersih 9 hari, keluar darah 7 hari. Pertanyaan saya, yang 7 hari ini keluar setelah 15 apa sebelum? Yang 7 hari ini keluar setelah 15 apa sebelum? Setelah apa sebelum? Kok bisa setelah, gimana? Ayo. Pinter, hebat. Nah, kalau cari suami yang cerdas kayak dia, ya. Enggak mau lagi nih cerdas sih kalau kayak gitu. Ini yang 7 hari ini keluar setelah masa 15 hari, karena 6 tambah 9 sama dengan 15. Berarti 7 hari ini keluar setelah masa 15 hari. Saya buat contoh lagi, saya tanyakan tadi keterangannya. Ada orang bulan puasa tanggal 1 sampai tanggal 3 haid. Bulan puasa tanggal 1 sampai tanggal 3 haid. Karena haid tidak puasa. Tanggal 4 bersih, suci. Karena suci dia puasa. Jadi tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dia puasa karena nggak ada darah. Tanggal 13 keluar darah 10 menit. Darah apa namanya? Yo, darah apa namanya? Ayo jawab, pertanyaan. Jawab saja. Jawab saja, tidak usah malu. Tidak akan dibunuh. Yo. Ayo diulang. Keluar haid 3 hari ya, 1 sampai tanggal 3. Karena haid dia tidak puasa. Tanggal 4 bersih, puasa dia. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puasa. Tanggal 13 keluar darah 10 menit. Darah apa namanya? Kenapa kok haid? Karena masih dalam 15 darah yang 10 menit hukumnya haid. Kenapa kok haid? Karena masih dalam 15 hari. Pertanyaan saya, puasanya sah apa tidak? Puasanya sah apa tidak? Yuk. Kenapa kok tidak sah? Yang benar puasanya terserah sampean.
Loh kok gitu? Masa bersih di sela-sela haid hukumnya gimana? Ada yang menghukumi haid, ada yang menghukumi Kalau sampean ikut yang menghukumi haid, puasanya tidak sah. Kalau ikut yang menghukumi suci, puasanya sah. Paham ya? Jadi gimana puasanya yang 9 hari? Terserah mau ikut yang mana. Kalau ikut yang haid maka puasanya tidak sah, wajib puasa lagi. Tapi kalau ikut yang menghukumi suci, puasanya sah, tidak usah ngulang puasa lagi. Kalau itu terjadi kepada sampean, sampean ikut yang mana? Tidak usah dijawab. Dari Sabang sampai Merauke jawabannya sama. Abu, mau disebut ngocak yang merasa cerita lapar. Tidak pengeran perhitungan, ya Allah. Takut rogi dia pengeran. Rogi usah sih bahasa sangannya. Dah. Jadi yang 7 ini keluar setelah masa 15. Karena keluar setelah masa 15, maka yang 7 ini bukan lanjutan dari yang 6. Paham ya? Darah yang 7 ini bukan lanjutan dari yang 6. Jadi yang 7 ini tidak ada hubungan sanak famili dengan yang 6. Aji yang benih dari tenaga ke jejong. Aji anak tetap ke. Aji anak orang. Benih pula tenaga ke. Benih apa tenaga ke. Ada apa benih pula tenaga ke? Karena keluar setelah masa 15. Paham ya? Jadi yang 7 ini tidak ada hubungan dengan yang 6. Karena ada hubungan dengan yang 6, gimana statusnya? Oleh karena itu suci yang 9 hari disempurnakan menjadi 15. Jadi suci ini disempurnakan menjadi 15. Berarti yang 9 ini yang 7 hari ini hukumnya apa? Yang 7 hari. Yang 7 hari hukumnya apa? Yang 6 hukumnya suci, yang 1 dihukumi paham ya? Alhamdulillah. Ini kaidahnya. Ayo baca sama-sama. Darah kembali setelah 15, bukan lanjutan dari yang lama. Sempurnakanlah masa sucinya, setelah itu haid semuanya sempurna. Karena masa sucinya, setelah itu haid semuanya. Saya review kembali. Darah kembali setelah 15. Darah kembali setelah 15. 7 ini, darah 7 ini, darah kembali setelah 15. Darah yang 7 hari keluar setelah masa 15. Bukan lanjutan dari yang lama. Jadi yang 7 ini bukan lanjutan dari yang 6. Oleh karena itu sempurnakanlah masa sucinya, setelah itu haid semuanya. Jadi yang 9 ini disempurnakan menjadi 15. Karena minimal suci 15. Setelah itu dihukumi haid. Paham ya? Setelah 6 ini penyempurna suci, ya 1 dihukumi haid. Contoh sekarang diperhatikan. Keluar darah 3 hari, bersih 12 hari, keluar darah 5 hari. Ada tas saya, tas hitam, bawa ke sini. Tas tadi wadahnya proyektor, tempatnya proyektor, kayaknya di meja itu bukan? Oh ya itu ya. Kalau tidak paham bisa angkat tangan, mana? Kalau pelajar di awal tadi sudah saya minta izin, bisa angkat tangan karena kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti.
Udah, ulang. Keluar darah 3 hari. 3 ya. 3 bersih 12, keluar lagi 5 hari. Pertanyaan saya, yang 5 hari ini salah alamat. Dah, pertanyaan saya, yang 5 hari ini keluar setelah 15 apa sebelum? Yang 5 hari ini keluar setelah 15 hari apa sebelum? Setelah 15 hari, ya, jelas ini ya. Berarti yang 5 hari ini bukan lanjutan dari yang 3. Karena 5 hari ini bukan lanjutan dari yang 3, maka masa sucinya yang 12 ini disempurnakan menjadi 15 hari. Kurang berapa yuk? Kurang 3. Berarti 3 hari ini hukumnya 12 hukumnya suci, 3 hari hukumnya istihadah atau suci karena menyempurnakan masa suci. Yang 2 hari hukumnya apa? Yang 2 hari haid lagi. Paham ya? Alhamdulillah. Contoh lagi, keluar darah 5 hari, bersih 11, keluar darah lagi 7 hari. Pertanyaan saya, yang 7 hari ini keluar setelah 15 apa sebelum? Setelah 15. Berarti masa bersihnya ini, masa sucinya disempurnakan berapa? 15. Kurang berapa ini? Kurang 4. Berarti 7 hari ini yang dihukumi haid berapa? Yang dihukumi haid berapa? 3. Yang 4 kemana? Yang 4 menyempurnakan masa suci. Contoh lagi, keluar darah 2 hari, bersih 14, keluar lagi 8 hari. 8 hari ini haidnya berapa yuk? 8 hari ini haidnya berapa? 7. Kenapa kok 7? Yang 1 kemana? Yang 1 menyempurnakan masa suci. Contoh lagi, keluar darah 6 hari, bersih 9, keluar darah lagi 6 hari. 6 hari ini haidnya berapa? Enggak ada. Kenapa kok enggak ada? Karena menyempurnakan masa suci. Hebat. Cerdas. Wih. Nah, dilanjut. Paham ya? Alhamdulillah. Jika setelah dikurangi masa penyempurna suci ternyata darah tersebut melebihi 15 hari. Nah, tadi di sini saya terangkan, ini haidnya 2 ya. Ini haidnya 3, ini haidnya 7. Ini cuma 2 haid semua. Umpamanya panjang tembus. Ini tidak muat ini layarnya. Umpamanya panjang terus, tembus ke tembok, ke papan tulis ya. Gimana kalau panjang? Maka jika setelah dikurangi masa penyempurna suci ternyata darah tersebut melebihi 15 hari, maka haidnya sesuaikan dengan haid yang terakhir dan setelah itu suci 15 hari. Ayo dilanjut contohnya. Keluar darah 6 hari, bersih 13, keluar lagi 18. Pertanyaan saya, 18 keluar setelah 15 apa sebelum? Setelah 15. Berarti yang 13 ini disempurnakan. Kurang berapa yuk? Kurang 2. Sisa berapa ini? 16 ini hukumnya apa? 16 hukumnya apa? Suci. Haidnya 15 hari. Saya ulang nanti kaidahnya ini, coba sama-sama baca. Maksimalnya haid 15 hari, dan jika lebih maka kembali pada suci dan haid yang terakhir. Hiasi hidup terbanyak zikir pada suci haid yang terakhir. Hiasi
Hidup berbanyak zikir. Coba dilihat lagi. Ini jumlahnya berapa yuk? Ini jumlahnya berapa? 16 itu berarti lebih dari 15. Maksimalnya head berapa? Maksimalnya head 15 hari. Kalau lebih dari 15 bagaimana? Maka kembali kepada suci dan head yang saya ulang lagi. Ini jumlahnya berapa? 16 berarti lebih dari 15. Maksimalnya head berapa yuk? Maksimalnya head 15. Kalau lebih bagaimana? Kembali kepada suci dan head yang paham gitu? Coba 16 ini berarti headnya berapa? Headnya 6 hari, sisanya istirahat. Hebat, pinter. Jadi headnya 6 hari. Kenapa kok 6 hari? Dikembalikan kepada head yang terbaik. Yang 10 hari hukumnya apa? Istihadah. Paham ini? Contoh lagi. Keluar darah 7 hari, bersih 12, pendarahan lagi 19. 12 kurang berapa yuk? Kurang 3, berarti 19 ini sisa berapa? Kalau diambil 3 sisa berapa? Sisa 16. 16 hari ini headnya berapa? 16 hari ini headnya berapa yuk? 7. Kenapa kok 7? Karena dikembalikan kepada head yang terakhir. Sisanya 10 hari hukumnya apa? Istihadah atau suci. Contoh lagi. Keluar darah 6 hari, bersih 10 hari, keluar darah lagi 20 hari. 10 kurang berapa yuk? Kurang 5, sisa berapa? 15 ini headnya berapa? 15 headnya berapa? 15 headnya berapa? 15 headnya berapa yuk? Ayo, ini 6, ini penyempurna suci, ini sisa 15, headnya berapa? Pinter, yang 15 hari head semua, bukan 6 hari. Loh Ustaz, kok tidak dikembalikan ke 6 hari? Karena 15 tidak lebih dari 15 hari. Paham ya? Yang di atas contoh A dan contoh B ini dikembalikan kepada head yang terakhir karena di sini lebih dari 15 hari. Kalau tidak lebih dari 15 hari head semua. Hebat, cerdas, hebat. Saya jarang menerangkan ini langsung paham. Ini paham, alhamdulillah, bagus. Ontong kok lendik gini sih, kita lendik gini. Ya ada cadangan 03. Ini saya rekam, nanti saya edit, saya potong ini. Bahaya. Pasti teman-teman gini, ikut video dia. Lemak Ria. Wis tak sabar terus boleh. Allah, dilanjut. Tapi wanita itu paling suka kalau dibohongi. Wanita itu paling suka kalau dibohongi. Suka enggak? Suka enggak kalau dibohongi? Sampean, suka enggak? Mulut bilang tidak suka, hati bilang suka. Saya buat contoh. Sampean misalnya punya suami, kemudian sampean tahu mantan pacarnya suami tahu. Kak, lebur ya orang tua. Terus suaminya sebetulnya masih suka dan bilang ya iya cinta pertama dia. Misalnya sampean suka enggak? Gimana sikap sampean? Marah apa enggak? Marah. Tapi kalau suami yang pinter, tunjuk deh, cilu berdua.
Gimana sampean kalau dijawab? Yunjuk dan kena bodoh kakek. Seneng benda? Seneng. Berarti wanita suka kalau dibohongi. Contoh kedua, marah. Sampean jalan sama suaminya. Ada wanita cantik dan berpapasan, suaminya lihat. Sampean tahu suaminya lihat, lebur gak goreng rumah. Sampean ingin jawaban yang jujur apa yang bohong? Kalau dijawab oleh suaminya, ya lebur engkau orang laki normal engkau. Nah, marah apa tidak? Marah. Kalau dijawab ini, yonjo itu bodoh kakek, cuk ratinan kakek. Nah, suka apa? Suka. Wallahi itu yang bohong. Dia bodoh orang laki, oleh bodoh orang laki. Ya, mau sampai laki nampian aja yonjo berarti laki nampian lo normal. Gitu. Jadi kesimpulan saya, wanita itu paling suka kalau dibohongi. Percaya. Hati-hati, sekarang zamannya Facebook. Sampean kalau Facebookan beda orang laki ibu kamu cuma kamu yang aku cinta. Aduh, inbox ke sampean. Itu kan messenger kan ya? Inbox ke sampean. Cuma kamu yang aku suka. Info ke lain aja dia iya, cuma kamu yang aku suka. Atau mau info ke kepi juga. Bener sepuluh suka kepi juga. Jangan, hati-hati. Sampai saya kasih tahu triknya seperti itu. Jangan mudah dibohongi. Jangan mudah diberi angin ya. Jangan mudah, hati-hati. Sekarang gara-gara Facebook banyak orang tidak perawan. Gara-gara Facebook. Naudzubillah. Orang mulai kadung cinta. Aku bagi kepi billahi ya. Saya kasih contoh supaya sampean bisa sampean bisa mawas diri ya. Ada mahasiswi curhat sama saya. Nah, saya kasih begini saya kasih nasihat. Kamu jangan pacaran. Kamu jangan kalau pacaran itu biasanya awalnya ingin ketemuan, setelah ingin ketemuan ingin pegang tangan, setelah ingin pegang tangan dan seterusnya. Itu bahaya, kamu tidak akan bisa menjaga diri. Curhat tiap hari curhat, lama-lama Ustaz, kalau saya ingin tahu rasanya kumpul sama laki-laki gimana Ustaz? Tidak boleh, kamu masih sekolah sama Ustaz aja Ustaz. Itu mahasiswi, sudah tahu saya punya anak 4. Tidak boleh, kamu di Jakarta jauh. Tidak apa-apa Ustaz, saya nerbang ke Surabaya, ke Madura. Itu mulai kadung cinta, aduh lo sampai ke apa? Ibu kira hati-hati ya, sampean sekarang zamannya medsos, hati-hati. Billahi banyak gombal, ya. Jadi statusnya indah, penare status nasihat. Aduh, cuma imbo jual, cara lacir. Hati-hati ya, sampean biar tahu. Sekarang zamannya Facebook, hati-hati. Cek ngasih tenang utama anak-anak gini. Anak-anak laki, lo kira beda orang laki, paling saya akute saya laki, ada orang laki akute, saya akute saya laki, ngasih teh. Jadi banyak orang tidak perawan gara-gara Facebook. Hati-hati. Banyak triknya sebetulnya, tapi karena ini kursus saya bukan kursus cinta, tidak saya terangkan. Kalau kursus cinta nanti ngadakan lagi. Lanjut. Hati-hati. Orang perempuan paling suka kalau dibohongi. Itu triknya. Jadi kalau dikasih cuma kamu yang aku suka. Saya tidak pernah punya perasaan semacam ini sebelum ini. Aduh, gombal. Billahi gombal. Billahi gombal. Orang laki yang tahu orang ini lebur emosi, lebur yalem, lebur emosi orang ini dia lah. Titik poci bae walaupun tak diri akeh lah poci deh. Penting endek gitu. Aja trik. Jadi, tapi kalau sama orang lain tidak boleh seperti itu. Laki-laki ya, kalau sama orang lain tidak boleh seperti itu. Kalau sama istri boleh membohongi istri, boleh. Hukumnya harus, bahkan sunnah muakkadah. Misalnya saya jalan sama istri saya, pada orang bini lagi, Kak, lebur ke orang bini itu, yunjuk pakai tuh paling lagi, apa lebur ke orang lain aja.
Mau nggak ekal-ekal? Ya le, buri saya goreng kayak normal atau kan sampai rumah aja. Nah, tempel atau kan, keriboi. Iya. Iya, tempel lolen gimana bahasa? Jadi saya pernah buat status di Facebook, membohongi istri hukumnya ibadah. Sekarang sudah tidak berani buat status seperti itu karena istri saya sudah Facebookan, lembek gitu Facebookan, membohongi istri hukumnya ibadah. Dimarahin Ustaz. Jangan cek karena kali rajin Ustaz bahaya udah. Udah banyak karena kali. Lanjut. Keluar darah 3 hari, bersih 14, keluar darah 22 hari. Suami itu ada 2 tipe adik-adik ya. Ada yang tipe romantis, ada yang tipe dingin. Suami yang dingin biasanya cenderung setia. Ada suami yang dingin, tak lebur ibu teman curu nipun rajina udah SMS derma de rasa disedana binten dasar sholat binten kangen ada lo teman SMS dengan dia malah memberi SMS kak kula kerong pokoknya kakek. Nah paling dia ya dan suami yang semacam itu cenderung setia. Saya kasih tahu ada suami yang romantis. Jadi kalau di luar imbau ke istrinya di kangen. Nah dikit-dikit sudah sholat dulu. Suami yang semacam itu cenderung tidak setia. Sama pilih yang mana? Pilih yang setia apa yang tidak setia? Pilih yang setia. Tapi kalau sama pilih yang setia, hati-hati. Kalau sampai kelak punya suami cenderung dingin, harus disyukuri. Tuh, kok malah lagi ngari ya. Biasanya ada orang seperti itu. Kenapa? Ada semacam itu. Ada ibu-ibu curhat sama saya kok menikah seperti hidup sama patung gitu. Karena suaminya cenderung tidak romantis, tidak seperti itu. Nah, itu sampean harus bersyukur karena lebih baik suami yang setia walaupun tidak romantis daripada romantis tapi banyak cadangan di mana-mana. Hati-hati ya. Itu sesuai dengan pengalaman. Yang saya ceritakan sesuai dengan fakta dan kenyataan. Dan lanjut. Keluar darah 3 hari, bersih 14, keluar lagi 22. 14 kurang berapa? 14 kurang 1 sisa 21. 21 ini headnya berapa? 21 ini headnya berapa? Mak bisa 6 oleh 5. Headnya berapa dari 21 ini? Ya kembali head terakhir. Mana head terakhir? Ya 3. Kok lupa wong barusan. Nah 3 sisanya 18. 18 ini hukumnya apa? Berapa istihadohnya? Istihadohnya 15, sisanya dihukumi paham ya? Kenapa kok 15? Sama kaidahnya tadi, maksimalnya haid 15 hari, jika lebih maka kembali pada suci dan haid yang terakhir. Istihadohnya 15, sisanya dihukumi haid lagi. Hebat. Wih, mantul manfaat barokah ilmu nanti. Jadi ini kader terbaik madrasah ini, bagus. Keluar darah 2 hari, bersih 13. Keluar darah lagi 24. 13 kurang berapa? Kurang 2, sisa berapa? 22 headnya berapa? Headnya 2, sisa berapa? 20 sucinya berapa? 15, sisa 5 hukumnya apa? Berapa headnya? Berapa headnya? Headnya berapa yuk? 5 apa 2? Iya, sisa setelah istihadah ini kan 5 ini darah lagi. Kan tidak mungkin dihukumi istihadah semua karena istihadahnya sesuai dengan suci yang terakhir 15. Berarti sisa 5 ini hukumnya apa? Yang jelas headnya berapa? Headnya 2. Kenapa kok 5?
Hah? Better. Headnya 5. Kenapa kok 5? Karena tidak lewat 15 hari. Head semua, paham ya? Kalau tidak lebih 15 hari, maka head semua. Yang tadi dikembalikan kepada head yang terakhir kalau lebih dari 15 hari. Hebat. Intinya hebat, gitu aja. Contoh lagi, keluar darah 6 hari, bersih 9, keluar darah 20 hari. 9 kurang berapa? Kurang 6, sisa 14. 14 headnya berapa? 14 headnya berapa? Siapa? Head semua, karena tidak lebih dari 15 hari. Paham ya? Paham semua ya? Alhamdulillah. Nanti ini ada videonya, nanti bisa diputar. Kalau punya HP atau punya laptop bisa diputar ini. Dilanjut. Kemungkinan kedua. Tadi kemungkinan pertama, darah yang kedua keluar setelah masa 15 hari. Kemungkinan kedua, darah kedua keluar masih dalam masa 15 hari terhitung sejak keluar darah pertama. Maka darah tersebut merupakan lanjutan dari darah yang pertama. Contoh, ayo ini contohnya. Jika darah yang kedua tidak melewati 15 hari, maka head semuanya. Jika melewati 15 hari, maka sama dengan pendarahan head lebih dari 15 hari. Contoh, keluar darah di sini tanggal 1 12 jam, keluar darah di tanggal 15 12 jam. Pertanyaan saya, darah yang kedua ini keluar setelah 15 apa sebelum? Sebelum 15. Sebelum 15. Berarti darah kedua ini merupakan lanjutan dari yang pertama. Keluar darah di sini, keluar darah di sini. Yang kedua ini keluar setelah 15 apa sebelum? Sebelum 15. Berarti darah kedua ini merupakan lanjutan dari darah yang pertama. Ini semua contohnya lanjutan semua ini. Pertanyaan saya, contoh A, head apa bukan? Head apa bukan? Kenapa kok bukan? Head apa bukan? Kenapa kok head? Karena sudah 24 jam. Yang kedua alasannya tidak lewat 15 hari. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H ini head semua karena tidak lewat dari 15 hari. Paham ini? Alhamdulillah. Lanjut. Contoh A, keluar darah di sini, keluar darah di sini. Ini yang darah yang kedua keluar setelah 15 apa sebelum? Setelah 15 apa sebelum? Ini garisnya. Keluar setelah 15 apa sebelum? Sebelum 15. Berarti karena keluar sebelum 15, darah yang kedua merupakan lanjutan dari darah yang pertama. Paham ini? Contoh lagi, keluar darah di sini, keluar darah di sini. Darah yang kedua keluar setelah 15 apa sebelum? Setelah 15. Karena keluar setelah 15, berarti darah yang kedua bukan lanjutan darah yang pertama. Oke, tapi contoh ya. Wes, sama lihat perbedaan yang B dan A. Apa bedanya? Beda hukumnya gimana? Yang B gimana hukumnya yang B? Yang B. Darah yang kedua keluar setelah 15. Berarti darah yang kedua bukan lanjutan dari darah yang pertama. Kalau bukan lanjutan gimana? Maka masa sucinya disempurnakan menjadi 15 hari. Paham ini? Kenapa kok disempurnakan? Karena darah kedua bukan lanjutan dari yang pertama. Contoh B, C, D, B, D, F, H sucinya disempurnakan menjadi 15.
Contoh A, C, E, G, pendarahan lebih dari 15 hari. Paham ini? Beda ya? Beda ya? Gimana kalau pendarahan lebih dari 15 hari? Pendarahan lebih dari 15 hari kembalikan kepada adatnya, yakni haidnya disamakan dengan haid yang terakhir, sucinya disesuaikan dengan suci yang terakhir. Ayo dibaca sama-sama. Maksimalnya haid 15 hari, maka kembali pada suci dan haid yang terakhir. Hiasi hidup berbanyak zikir pada suci dan haid yang terakhir. Hiasi hidup berbanyak zikir. Dah. Jadi maksimalnya haid 15 hari. Jadi kalau ada darah lebih dari 15, maka dikembalikan kepada haid dan suci yang terakhir. Ayo contoh. Keluar tanggal bulan 1, anggaplah bulan daur mestinya atau siklus. Bulan 1 haidnya 7 hari. Bulan 2 terjadi istihadah. Berapa haidnya? Bulan kemarin haidnya 7 hari. Bulan sekarang keluar darah 20 hari. Berapa haidnya sekarang? Bulan kemarin haidnya 7 hari. Bulan sekarang pendarahan 20 hari. Berapa haidnya? Kenapa kok 8? Nah, oleh Dima kaki benduk dia. Nemu Dima. Nah, saya ulang. Bulan kemarin haidnya 7 hari. Bulan sekarang pendarahan 20 hari. Berapa haidnya? Ulang, ayo dilihat di sini. Maksimalnya haid 15 hari. Dan jika lebih maka kembali pada suci dan haid yang terakhir. Hiasi hidup berbanyak zikir pada suci dan haid yang terakhir. Hiasi hidup berbanyak zikir. Perhatikan, maksimalnya haid berapa? Kalau lebih dari 15 bagaimana? Dibalikan kepada haid yang bulan 1 haidnya berapa? Sekarang berapa hari? 20. Berarti lebih dari 15. Gimana kalau lebih dari 15? Gimana kalau lebih dari 15? Dikembalikan kepada haid yang terakhir berapa? Berarti waktu 20 ini haidnya berapa? Saya ulang, jangan malu nyambung. Ayo. Bulan kemarin haidnya berapa? 7. Bulan sekarang haidnya berapa? Pendarahannya berapa? 20. Berarti lebih dari 15. Kalau lebih dari 15 bagaimana? Dikembalikan kepada haid yang terakhir berapa? 7 hari. Berarti waktu 20 ini yang haid berapa? Waktu 20 hari ini haidnya berapa? Tetap usah hitung, masih hitung ah. Bulan kemarin haidnya berapa? Ada ulang. 7. Bulan sekarang pendarahannya berapa? 20. Berarti lebih dari 15. Kaidahnya di mana kalau lebih dari 15? Kembali kepada haid yang berarti pada waktu 20 ini haidnya berapa? 7. Kenapa kok 7? Haid terakhir adalah 7 hari. Ini 7. Kenapa kok 7? Dikembalikan kepada haid yang Cek lagi tonton kilo paham tuh bang. Dilanjut. Kalau bulan 3 masih istihadah berapa haidnya? Kalau bulan 3 masih istihadah berapa haidnya? Kalau bulan 3 masih istihadah berapa haidnya? Bulan kemarin haidnya berapa? 7. Bulan sekarang 20 hari berapa haidnya? 7 hari. Bulan 3 20 hari lagi berapa haidnya?
Ya 7 lagi dikembalikan kepada haid yang Kalau bulan 4 masih istihadah berapa haidnya? 7. Kalau bulan 5 masih istihadah berapa haidnya? Kalau bulan 6 masih istihadah berapa haidnya? Kalau bulan 7 masih istihadah berapa haidnya? Nanti sampai kiamat 7 ini ya. Paham ya? Contoh lagi, bulan 6 terjadi istihadah berapa haidnya? Bulan 6 terjadi istihadah berapa haidnya? 8. Kenapa kok 8? Dikembalikan kepada haid terakhir. Bulan 7 masih istihadah berapa haidnya? 8. Bulan 8 berapa? Sampai kiamat 8 ya. Contoh C, bulan 7 terjadi istihadah berapa haidnya? Pinter. Iya. Intinya dikembalikan kepada haid yang Masa terang lagi, ngapok colok ya. Intinya ketika terjadi istihadah pendarahan 20 hari atau lebih dari 15, Ustaz, biasanya saya bulan kemarin 7 hari Ustaz, sekarang pendarahan 16 hari. Maka haidnya kembalikan kepada bulan terakhir ya. Ustaz, bulan kemarin 7 hari Ustaz, sekarang keluar darah 15 hari. Maka haidnya berapa? Ya 15. Kalau 15 tidak usah dikembalikan kepada bulan terakhir. Kalau 15 maka haid semua. Contoh lagi. Sekarang sucinya. Paham ini? Yang tidak paham langsung angkat tangan ya. Langsung tanya. Jangan dipendam, jangan wah nanti aja tanya. Kalau nunggu nanti lupa nanti ya. Bulan 1 sucinya 25. Bulan 2 terjadi istihadah. Berapa sucinya? Sucinya 25. Bulan 3 masih istihadah. Berapa sucinya? Bulan 4 berapa sucinya? 25. Sampai kiamat 25. Tapi ya. Besok. Salah Fatijah. Intinya sucinya sesuaikan dengan suci yang Contoh lagi, keluar darah haid 8 hari, suci 17 hari, pendarahan 1 tahun. Apa? Protes aja. Kenapa cantik kok yang penting berarti? Haid 8 hari, suci berapa? 17. Kalau di sini hukumnya apa di sini yang panah ini? Di sini hukumnya apa yuk? Haid apa bukan? Berapa haidnya? Hah? Di beda haid 17 di. Hah? Haidnya adalah pokok anak. Enggak jawab pokok anak. Jadi lo mikir sekali. Haidnya adalah kenapa kok 8? Disamakan dengan haid yang di sini hukumnya apa? Berapa sucinya? Di sini hukumnya apa? Berapa haidnya? Di sini hukumnya apa? Berapa sucinya? Di sini hukumnya apa? Berapa haidnya? Di sini hukumnya apa? Berapa sucinya? Di sini hukumnya apa? Berapa? Hebat. Contoh lagi. Paham? Kembali? Paham ya? Jadi intinya ketika orang itu mengalami pendarahan lebih dari 15 hari, pembeli terakhir. Berapa terakhir? Begitu. Tapi tentunya itu kalau haidnya dicatat. Yang banyak terjadi orang itu ketika terjadi istihadah tanya sama saya, haid terakhir bila? Lupa Ustaz. Nggak kena Ustaz. Pak mau tak sabtor Ustaz belum bisa. Kira-kira belum bisa. Jadi harus pasti ya. Hah? Ya harus pakai tanggal, pakai jam. Tanggal berapa, jam berapa. Oh kalau ada jam Ustaz, minta jam. Ada jam dinding.
Ada jam dinding. Jam. Ada baterai lah. Tidak apa-apa, tidak butuh baterai saya. Saya butuh jam, tidak butuh baterai. Jam yang rusak tidak apa-apa. Saya butuh jam pokoknya. Contoh B. Head 9, suci 21, head 9, suci 21, head 11, suci 19. Kemudian pendarahan 5 tahun. Orang ini dia repot. Ya, di rumah itu, entah di sini. Kalau lampu padam, aja yang kopi. Wah. Dekik lampu di, aja yang boleh. Gimana di sini? Ada lemah 5 tuh. Lampu padam, wah. Lampu di, wah. Lanjut. Allah. Di sini hukumnya apa yuk? Berapa headnya? Di sini hukumnya apa? Berapa sucinya? Di sini hukumnya apa? Berapa headnya? Di sini hukumnya apa? Berapa sucinya? Ada lebih ya. Contoh C. Pendarat head 7 hari, suci 31. Head 7 hari, suci 31. Sama korek Ustaz, ada koreknya. Mau saya bakar. Beda tas merah di mobil untuk kaki. Dan dikunci kayaknya. Tas merah di mobil di depan. Benih meja loh, benih. Bukan di meja belakang itu, bukan. Head 7 hari, suci 31. Head 7 hari, suci 31. Head 11, suci 21. Pendarahan 10 tahun. Lanjut. Ini hukumnya apa yuk? Berapa headnya? Di sini hukumnya apa? Berapa sucinya? Di sini hukumnya apa? Berapa headnya? Di sini hukumnya apa? Berapa sucinya? 21. Paham ini? Alhamdulillah. Jadi ketika terjadi istiadah pembeli dari headset terakhir, maka sampean wajib adik-adik mulai sekarang kalau head dicatat tanggalnya. Tanggal berapa, jam berapa. Jadi keluar hari ini misalnya head, dilihat jamnya jam berapa, ditulis ya. Nanti waktu suci jam berapa, ditulis di kalender. Atau pakai buku khusus tanggal berapa, atau di kalender dilingkari. Madelo mengalami ya. Biasa mungkin kan dilingkari undangan, teman sore, undangan de sampang, undangan de lima, dekat apa, undangan de biru. Sampean nerong yai, tulis straight head, ya. Lanjut. Paham ini dicatat. Head dan sucinya disamakan dengan head dan suci yang lain. Ayo dibaca, diulang lagi. Maksimalnya head 15 hari dan tidak lebih maka kembali pada suci dan head yang terakhir hiasi hidup berapa? Ini hukumnya tuh berapa? Nah, ini hukumnya apa? Berapa? Ini hukumnya apa? Suci, berapa sucinya? Ini hukumnya apa? Berapa headnya? Pada ketiga, pada tiga. Ini hukumnya apa? Ayo, yang terakhir itu, ini hukumnya apa? Berapa headnya? 9. Ini hukumnya apa ini? Ini hukumnya apa? Suci. Ayo. Ada yang punya? Kenapa kok head? Kenapa kok head?
Ayo, siapa yang bilang haid tadi? Karena tidak lewat 15 hari maka haid juga. Paham ya? Jadi Pak, kaidahnya pokoknya kalau tidak lewat 15 hari haid semua. Paham Ji? Lanjut. Jika pada masa adat haid tidak ada darah, sampean kan tadi keenaknya ya. Haid 9, suci 19, haid 9, suci 19, haid 9, suci 19, haid 9, suci nyaman ya. Padahal orang haid itu, orang istihadah itu tidak seperti air keran. Tidak mengalir terus. Kira aja waktu ya. Jadi orang haid itu kadang keluar, kadang mampet. Keluar 10 hari, mampet 3 hari. Keluar lagi, mampet lagi, begitu. Jadi ini kan kebetulan ini saya contohkan orang haid itu, orang istihadah itu ketika di prakteknya tidak semudah yang dicontohkan. Ini saya contohkan keluar terus. Kalau tidak keluar terus gimana? Misalnya gini. Ada belum? Mestinya head di sini ternyata tidak ada darah. Bagaimana? Ini kan enak. Head 9, suci 16, head 9, suci 16. Mestinya head kok tidak ada darah, gimana? Maka headnya pindah pada darah setelah masa adatnya, ya. Headnya pindah pada darah setelah masa adatnya, kecuali jika darah sebelumnya lebih dekat terhadap adat, maka pindah ke darah sebelumnya. Ayo, kaidahnya ini nyanyi sama-sama. Tak ada darah saat adatnya, pindahlah headnya setelahnya, terkecuali darah yang lalu lebihlah, baru terkecuali darah yang lalu lebihlah dekat dari yang baru. Saya buat contoh. Ini contohnya. Keluar darah 5 hari, bersih 21, pendarahan sampai 7 bulan. Yang 5 hari ini hukumnya apa? Yang 5 hari hukumnya haid, saya tandai dengan hitam. Yang 21 hukumnya suci. Yang 3 hari ini hukumnya berapa haidnya? 5 hari. Yang ini setelahnya hukumnya apa? Berapa sucinya? 21. Yang setelahnya ini hukumnya apa? Berapa haidnya? 5 hari. Yang setelahnya ini hukumnya apa? Berapa sucinya? 21 plus di sini. Nah, 2 tambah 18, 20 tambah 1, 21. Ini hukumnya apa yang 7 ini? Yang 6 ini, 6 ini. Nah, ini hukumnya apa yuk? Nah, hukumnya apa yuk? Mestinya head tapi tidak ada pendarahan. Nah, kalau tidak ada darah gimana? Gimana headnya? Mana headnya? Kemana headnya? Lari kemana headnya dia? Nah, ini masa adatnya. Ayo nyanyi sama-sama. Tak ada darah saat adatnya, pindahlah headnya ke setelahnya, terkecuali darah yang lalu lebihlah dekat dari yang baru. Darah yang lalu lebihlah dekat dari yang baru. Lihat, tak ada darah pada masa adatnya, mestinya head tidak ada darah. Gimana terus? Pindahlah headnya ke setelahnya, maka headnya pindah ke setelahnya, ya. Pindah ke sini headnya, pindah ke setelahnya. Jadi di sini headnya, ini hukumnya suci. Paham ya? Headnya digusur, sementara
sementara. Kemudian setelah ini hukumnya apa? Hukumnya suci. Berapa sucinya? 21 tetap. Ini 21, 20 tambah 1 21. W. Ini hukumnya apa? Mestinya head. Ini adat headnya. Sekarang pindah juga headnya. Pindah kemana? Ayo. Pindah. Ayo nyanyi sama-sama. Tak ada darah saat adatnya, pindahlah headnya ke setelahnya. Terkecuali darah yang lalu lebih lama.